Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tolong kita, sekalipun masih banyak pergumulan, masih banyak badai kehidupan, masih banyak tantangan hidup. Kita bersyukur karena apapun yang kita hadapi, janji Tuhan jelas. Itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Jadi masalah pergumulan, badai hidup saudara dikasih dalam Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena itu janji Tuhan. Karena itu bagian kita adalah tetap terus fokus saja kepada Tuhan. Benahi hidup kita, perbaiki diri kita. Terus hari demi hari dengan cara merenungkan firman Tuhan. Sehingga bukan soal masalah atau tidak ada masalah dalam pergumulan kita, tetapi bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan tetap terus bergantung sama Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami dibenahi, kami dituntun, dan kami diarahkan. Pada akhirnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami belajar firman-Mu, kami mengerti, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Petrus, Yohanes bersama dengan murid-murid lainnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus kepo. Petrus tanya sama Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 21 dan 22 ya. Petrus bilang begini, saudara. Ketika Petrus melihat murid itu, maksudnya Yohanes, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jadi dalam hidup ini saudara, jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain dengan Tuhan gitu ya. Perbaiki aja dulu diri kita, benahi aja dulu diri kita, sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga kita terus berbenah diri, kita terus memperbaiki diri. Ketika kita terus membenahi dan memperbaiki diri, maka kita akan menghasilkan buah. Dan ketika kita menghasilkan buah, orang lain bisa menikmati buah kedekatan saudara dan saya dengan Tuhan. Itu aja dulu kita terus lakukan, sudah dikasih dalam Tuhan, tanpa kita terus mengurusi kepo terhadap hubungan orang lain dengan Tuhan. Udah biarin aja urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita terus membenahi diri, terus memperbaiki diri, sehingga ketika kita terus membenahi dan memperbaiki diri, maka akan ada buah dalam hidup saudara dan saya. Buah kedekatan kita dengan Tuhan, buah roh itu terpancar dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya orang-orang yang tadinya kita kepoin urusan dia dengan Tuhan akan melihat hidup kita, dan dia akan mencontoh hidup kita, dan dia akan memetik buah kita, dan hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Sampai di sini ngerti ya saudara ya? Sehingga akhirnya kita nggak terlibat terus-menerus bagaimana kita mengkepoin hubungan orang lain dengan Tuhan, bagaimana kita turut mencampur tangankan kita untuk urusan orang lain dengan Tuhan, sampai akhirnya kita lupa untuk membenahi diri, lupa untuk terus melakukan apa yang baik buat semua orang, karena terlalu sibuk ngurusin urusan orang lain dengan Tuhan. Ya, hal yang sama kan terjadi. Ingat kisah Maria dan Marta ya saudara ya. Maria cuma diam saja hubungan dia dengan Tuhan, dia terus perbaiki, hidup terus manis. Marta juga sebenarnya tadinya baik, dia mempersiapkan segala sesuatu. Cuman karena dia memperhatikan, ketika dia mulai memperhatikan Maria, dia cuma ngeliat-ngeliat nih, ngapain sih saudara gua nih ngeliat-ngeliatin doang, bantuin kayak apa kayak. Akhirnya komplain. Ada banyak dari kita karena terlalu ngurusin urusan orang lain dengan Tuhan, sampai akhirnya kita lupa membenahi diri, saudara. Kita lupa memperbaiki diri karena kita terjebak untuk tetap terus melihat, terus kepoin urusan orang lain dengan Tuhan, iya kan? Terus sibuk melihat urusan orang lain dengan Tuhan, dia bagaimana nih, ngapain nih.
Yesus bilang, udah lu ikut gua aja. Oh, itu bukan urusanmu untuk dia bagaimana karena Tuhan punya perkara sendiri dengan orang lain. Kalau kita bilang, iya tapi kan saya harus jadi saksi. Yes. Kita kan harus jadi berkat. Yes. Untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, kalau kita tidak pernah bisa membenahi diri kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, saudara? Bagaimana kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat kalau kita hanya sibuk memperhatikan hubungan orang lain dengan Tuhan, atau sibuk ngurusin orang lain, urusan-urusan orang lain, sampai akhirnya kita lupa membenahi diri kita. Makanya Tuhan Yesus tegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bagaimana mereka hanya melihat selumbar di mata saudaranya, tapi tidak mengeluarkan balok di matanya sendiri. Haleluya. Amin. Jadi marilah saudara dikasih dalam Tuhan, untuk urusan hubungan orang lain dengan Tuhan, udah biarin aja. Kalaupun memang kita bilang, tapi kan saya harus ngingetin dia kan sedang jatuh hari-hari ini pendeta. Dia kan sedang salah jalan hari-hari ini. Saudara, orang akan melihat hidupmu. Itu dulu. Orang akan melihat hidup saudara dan saya. Makanya kan Tuhan Yesus bilang kan, hendaklah perbuatanmu dilihat semua orang. Bukan kepoin urusan orang lain terus mulai mendakwa, menghakimi, mulai terus sok yang paling iya. No, terus perbaiki dirimu, terus benahi dirimu, karena orang akan lihat perbuatanmu yang baik dan dia akan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan cara apa dia memuliakan Bapamu di surga? Dengan cara melihat perbuatanmu yang baik. Bagaimana kita bisa terus berbuat baik? Bagaimana kita terus bisa menghasilkan buah-buah yang baik kalau kita tetap tidak mau memperbaiki diri, membenahi diri? Jadi fokus saja terus benahi diri kita, saudara. Benahi diri kita, perbaiki diri kita. Karena ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, maka ada yang namanya buah pertobatan. Hasil dari buah pertobatan akan dilihat orang, dan orang itu akan datang kepada Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Tanpa kau kepo-kepoin urusan dia dengan Tuhan. Tanpa kau selidiki itu bagaimana. Kan Petrus tanya sama Yesus, Guru, bagaimana dengan murid ini? Yesus bilang sama Petrus, udah, itu bukan urusanmu. Kalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu, kata Tuhan Yesus pada Petrus, kamu ikutlah aku. Jadi yang Tuhan Yesus fokus di sini adalah benahi hubunganmu dulu, kata Petrus. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, benahi dulu, kamu ikutlah aku. Gak usah urusin si Yohanes ini. Nanti suka-suka aku mau buat dia seperti apa, bukan urusanmu. Kamu ikutlah aku. Tuhan menghendaki saudara dan saya terus membenahi diri kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Terus perbaiki diri. Terus benahi diri. Terus bersihkan diri. Dengan hidup mendengarkan firman Tuhan. Dengan terus memperbaiki diri. Maka lama-kelamaan kau akan menghasilkan buah. Dan buahmu itu bisa dilihat orang. Untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan urusan kita saudara. Urusan kita terus perbaiki diri kita dengan Tuhan. Terus benahi hidup kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang hari ini kami dengarkan. Tuhan, perlengkapi kami senantiasa. Tuhan, tolong kami senantiasa sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Biarlah kami terus membenahi diri kami sehingga pasangan kami boleh melihat gaya hidup kami yang dekat dengan Tuhan, pada akhir datang sama Tuhan. Hamba berdoa, biarlah firman yang hari ini kami dengar, Tuhan, artikan kami untuk kami tetap terus dapat memahami setiap kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan, beri kelegaan. Yang susah, Tuhan, hiburkan. Yang bimbang, Tuhan, teguhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada campur tangan, ada berkat Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.